individu. Di mana Bapak Ibu semuanya yang saat ini mencoba mendaftar untuk calon guru penggerak, ini berdasarkan pengalaman dari saya, bahwasanya kegiatan ini nanti akan dilakukan secara online maupun offline. Pada video ini nanti akan saya jelaskan mengenai pendampingan individu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan membahas mengenai program pendidikan guru penggerak atau diklat daripada guru penggerak yang dikatakan sebagai pendampingan individu atau pengajar praktik kita itu datang ke sekolah kita. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai kegiatan pendampingan individu tersebut, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bapak Ibu semuanya, berdasarkan surat keputusan mengenai informasi rekrutmen calon guru penggerak, di sana disebutkan bahwasanya pendidikan guru penggerak didesain untuk mendukung hasil belajar yang implementatif berbasis lapangan dengan menggunakan pendekatan andragogi dan blended learning selama 6 bulan. Kegiatan pendidikan guru penggerak dilaksanakan menggunakan metode pelatihan dalam jaringan, lokakarya, dan pendampingan individu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pendampingan individu. Di mana Bapak Ibu, di sini dijelaskan untuk pendampingan individu nanti akan dilakukan oleh calon guru penggerak dan kolaborasi dengan pengajar praktik. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Konsepnya ialah nanti pengajar praktik itu datang ke sekolah calon guru penggerak. Artinya itu biasanya untuk satu pengajar praktik itu mendampingi 5 calon guru penggerak. Berarti pengajar praktik nanti akan visit ke sekolah Bapak Ibu semuanya. Di sini saya tunjukkan laman daripada LMS karena untuk guru penggerak ini kan belajarnya blended learning, ada offline ada online. Yang online kita belajar melalui LMS. Di LMS ini dijelaskan Bapak Ibu, di sini ada menu pendampingan individu, di mana nanti Bapak Ibu calon guru penggerak yang sudah lolos pada tahap 2, nanti Bapak Ibu akan di mapping masuk ke LMS Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk pendampingan individu ini terdiri dari pendampingan 0 sampai dengan pendampingan ke-8. Nah, kita bahas dulu apa atau pendampingan individu. Nah, untuk pendampingan individu Bapak Ibu semuanya, di sini di mana Bapak Ibu bisa melihat di layar bahwasannya pendampingan individu ini, proses pendampingan individu ini akan berlangsung 1 bulan sekali ya Bapak Ibu, sepanjang proses pendidikan guru penggerak. Dalam setiap bulannya, pendamping atau pengajar praktik akan mengunjungi sekolah calon guru penggerak selama kurang lebih 4 jam untuk mengamati kegiatan pembelajaran dan perubahan yang terjadi di sekolah sebagai implementasi pembelajaran daring dan lokakarya, serta mengajak mereka merefleksikan proses. Jadi, untuk pendampingan individu ini, pengajar praktik akan datang ke sekolah Bapak Ibu dengan kurun waktu kurang lebih 4 jam, di mana pada kesempatan itu nanti Bapak Ibu akan kolaborasi, melakukan refleksi, dan lain sebagainya dengan pengajar praktik. Nah, lebih lanjut di sini dijelaskan mengenai beberapa tahapan ketika Bapak Ibu melakukan pendampingan. Di awal tadi sudah saya sebutkan, pendampingan ini terdiri dari P0 sampai dengan P8. Apa saja kegiatan dari pendampingan 0 sampai 8? Untuk pendampingan 1 Bapak Ibu bisa melihat itu dilakukan diskusi tantangan belajar daring dan refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendampingan 1, refleksi dan diskusi hasil umpan balik rekan sejawat dan diskusi tentang penerapan aksi nyata modul 1.1 dan 1.2. Untuk Bapak Ibu yang bingung apa toh isi dari modul 1.1 dan 1.2, Bapak Ibu bisa mengecek pada konten saya sebelumnya mengenai modul pendidikan guru penggerak modul 1. Untuk pendampingan kedua yaitu diskusi penerapan komunitas praktisi di sekolah.
Terus refleksi penerapan positif disiplin di kelas CGP, serta diskusi refleksi menjalankan tugas untuk dibawa ke Lokakarya 3. Terus pendampingan 3 yaitu diskusi pelaksanaan komitmen CGP dan kepala sekolah, diskusi komunikasi visi ke warga sekolah dan bagaimana tanggapan warga sekolah terhadap penyampaian visi, pernyataan tentang capaian, tantangan, dan upaya perbaikan, serta diskusi tentang hasil pemetaan karakter murid di kelasnya. Terus yang selanjutnya pendampingan 4 diskusi aksi nyata setelah Lokakarya 4 dan modul 2.2. Isinya ialah diskusi pra-observasi dengan menggunakan lembar persiapan observasi yang sudah disediakan, observasi praktik pembelajaran, memfasilitasi refleksi dan memberi umpan balik hasil observasi, membimbing perencanaan perbaikan, follow up tugas hasil observasi kelas dari guru lain dan umpan balik dari siswa. Serta poin B-nya latihan praktik coaching di sekolah, memberikan umpan balik pelaksanaan coaching. Poin yang kelima, pendampingan kelima yaitu diskusi hasil Lokakarya 5 dan modul 3.1. Terus refleksi capaian kompetensi di bulan kelima dan mengapresiasi capaian guru penggerak. Terus yang pendampingan 6 ini refleksi penerapan rencana program yang dibuat di Lokakarya 6 serta diskusi tantangan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan. Pendampingan ketujuh, ini dilakukan refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Refleksi penerapan komunitas praktisi dan diskusi rencana belajar. Dan pendampingan ke-8, nanti refleksi penerapan aksi nyata hasil Lokakarya 8 dan diskusi terkait sosialisasi rencana kerja, proses sosialisasi, tanggapan ekosistem sekolah, rencana kerja menjadi bagian dari program sekolah, dan program yang masuk menjadi bagian dari program sekolah, serta melakukan refleksi dampak pendampingan selama 9 bulan, dan diskusi rencana belajar mandiri dan berkelanjutan di komunitas praktisi. Nah, kebetulan Bapak Ibu ini kan angkatan keempat, jadi diklatnya masih 9 bulan. Nah, untuk Bapak Ibu yang angkatan terbaru ini diklatnya 6 bulan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu gambarannya pelaksanaan pendampingan individu, bahwasanya dilakukan 1 bulan 1 kali yang dilakukan oleh CGP dengan pengajar praktik, di mana nanti di sana kita akan diskusi mengenai beberapa hal yang saya sebutkan ini tadi, fokus pendampingannya. Jadi seperti itu. Nanti Bapak Ibu calon guru penggerak yang sudah dinyatakan lolos pun bisa kok melihat di LMS Bapak Ibu isi daripada pendampingan individu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya gambarannya, supaya Bapak Ibu tidak bingung. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar, subscribe, like, komen, dan share PD Official, channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.